Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Ingat sehat sebelum sakit. Baik, Sobat Mas Kenji, di sini kita akan sharing ya informasi seputar kesehatan. Saya Faza Roma Fatia sebagai host. Tentunya di sini tidak sendiri ya, Sobat Mas Kenji. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dari Puskesmas Kemeranjan 1. Selamat siang Mbak Intan. Siang Mbak Faza. Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah sehat. Mbak Faza apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, Sobat Mas Kenji, mungkin sebelum kita membahas sebuah topik ataupun isu ya Mbak Intan, ini mungkin bisa lebih diperkenalkan lagi. Siapa Mbak Intan? Monggo Mbak Intan bisa dikenalkan. Halo Sobat Mas Kenji, perkenalkan nama saya Intan Indriani. Di sini di Puskesmas Kemeranjan 1 saya berada di instalasi farmasi. Oke, baik. Jadi Mbak Intan ini adalah bagian dari instalasi farmasi di Puskesmas Kemeranjan 1 ya, Sobat Mas Kenji. Baik Mbak Intan, di sini kita akan membahas seputar informasi kesehatan ya Mbak Intan. Topiknya di sini adalah tentang obat. Oke, tentunya kalau Mbak Intan di instalasi farmasi tidak jauh-jauh dengan obat ya, Sobat Mas Kenji. Baik, oke, mungkin bisa dijelaskan kembali apa itu obat Mbak Intan ya, untuk Sobat Mas Kenji semuanya. Ya. Halo Sobat Mas Kenji, jadi di sini terkait tentang farmasi ya. Sebenarnya farmasi ini bukan hanya tentang Mbak Faza, obat. Ya, jadi farmasi itu ada obat, ada kosmetik dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tetapi karena kita di sini di pelayanan kesehatan, jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait obat. Nah, obat itu sendiri sebenarnya itu adalah suatu zat kimia yang digunakan oleh kita itu untuk menyembuhkan. Tetapi selain untuk menyembuhkan, obat ini juga bisa berbahaya bagi tubuh kita. Seperti itu. Kenapa kok berbahaya? Ya. Jadi gimana obat itu berbahaya? Karena mungkin kita cara penggunaannya salah, cara pemakaiannya, aturan pakainya salah. Kemudian cara mendapatkan obat tersebut itu kita salah. Jadi itu yang membuat obat itu berbahaya bagi tubuh kita. Baik Sobat Mas Kenji, itu perlu dicatat ya. Ini poin pertama mungkin ya yang harus dicatat lagi dari Mbak Intan. Untuk lebih jelasnya Mbak Intan, jadi mungkin karena obat itu banyak yang ada di pasaran ya Mbak Intan. Jadi di mana tempat harus kita dapatkan Mbak, ataupun di mana tempat yang harus kita datangi untuk mendapatkan obat yang aman dan juga terjamin Mbak Intan. Nah ini penting ya Sobat Mas Kenji, di mana kita mendapatkan obat itu adalah suatu hal yang penting. Karena jika bukan didapatkan dari yang resmi, maka obat ini bisa berkemungkinan palsu atau yang nantinya itu akan membahayakan tubuh kita. Jadi yang pertama itu di apotek yang ada di jalan-jalan itu ya biasanya. Nah apotek ini biasanya ada apotekernya ya, pasti bukan biasanya lagi ya Mbak Faza, itu harus ada apotekernya. Nah di situ. Terus kemudian yang kedua ada di sarana kesehatan. Betul. Seperti di betul di puskesmas, di klinik, kemudian di rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada di toko obat yang berizin. Berarti dicatat lagi ya Sobat Mas Kenji, tentunya obat yang aman dan juga terjamin kualitasnya itu hanya ada di apotek, di sarana kesehatan dan juga di toko obat yang ada izin edarnya. Seperti itu ya Sobat Mas Kenji. Lalu Mbak Intan, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan Mbak Intan untuk minum obat, untuk mengkonsumsi obat itu Mbak Intan. Nah itu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh setiap orang ya, ataupun nanti kalau orang tua ya yang ingin memberikan obat kepada anaknya, itu sebelum memberikan obat itu apa yang harus diperhatikan Mbak Intan? Ya, jadi apa yang harus kita perhatikan sebelum kita minum obat itu, jadi yang pertama tadi ya Mbak Faza, kita sudah mendapatkan obat dari yang berizin, sarana kesehatan maupun yang apotek atau toko obat yang berizin. Kemudian yang harus kita tahu itu adalah kita itu berhak mendapatkan
apa ya namanya? Informasi dari apotekernya itu terkait aturan pakainya. Jadi misalkan obat ini dipakai sehari 2 kali, sehari 3 kali, atau sebelum atau sesudah makan. Nah, seperti itu. Itu berhak kita mendapatkan edukasi itu atau informasi itu. Kemudian dosisnya. Dosisnya misalkan setengah tablet untuk anak atau 1 tablet seperti itu harus diperhatikan. Kemudian lama penggunaannya. Jadi kalau misalkan kita sakit kepala ya Mbak Bisa, kita tahu paracetamol lah ya, yang sudah biasanya minum paracetamol yang sudah melalang buana paracetamol. Jadi paracetamol ini dia akan bekerja bukan bekerja ya, dosisnya. Jadi dosisnya kan biasanya sehari 3 kali. Tapi ketika kita sudah minum 1 kali, kita sudah sembuh, sudah membaik begitu ya Mbak Intan. Jadi sebaiknya kita stop aja dulu. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga ya kapan kita harus minum obat, kapan harus menghentikan minum obatnya. Seperti itu ya Sobat Mas Kenji. Nah, karena tadi kaitannya juga hal-hal yang harus diperhatikan sebelum minum obat. Nah, mungkin Mbak Intan saya juga ingin tanya. Ini mungkin jadi pertanyaan yang sering ya ditanyakan oleh banyak orang. Itu apakah boleh minum obat menggunakan atau bersamaan dengan minum susu, kopi ataupun teh? Nah, ini yang sering sekali ditanyakan oleh bukan hanya ibu-ibu ya Mbak Fasya, bahkan kita sendiri dulu, saya pun walaupun sering bertanya-tanya kenapa nggak boleh minum pakai susu, padahal susu itu bikin sehat ya, yang kita tahu. Manis kan obat kadang pahit ya Mbak. Jadi kita sekarang dari jelaskan dulu terkait obatnya ya Mbak Fasya. Jadi di dalam obat ini terdapat suatu senyawa kimia yang nantinya itu dalam tubuh kita akan memberikan efek terapi. Nah, di dalam susu, di dalam teh, di dalam kopi. Nah, jadi di dalam kopi maupun teh itu terdapat senyawa-senyawa kimia yang maksudnya itu yang banyak senyawa kimianya. Campurannya ya Mbak Intan. Di situ itu banyak senyawa kimianya yang mungkin nanti jika diminum bersamaan dengan obat itu akan saling istilahnya tabrakan. Jadi nanti efek terapinya itu tidak efektif, tidak maksimal seperti itu ya Mbak Intan. Jadi sebaiknya dikonsumsi dengan menggunakan air putih, di mana kita tahu air putih itu kan mengandung senyawa kimia H2O yang pasti sudah ada di dalam tubuh kita. Berarti diingat-ingat ya Sobat Mas Kenji, kita tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh ya Mbak Intan meminum obat bersamaan dengan minum susu dan juga maupun kopi atau teh ya Sobat. Sebenarnya boleh Mbak Fasya. Kalau susu kayak misalkan kita mengkonsumsi kalsium. Jadi kalsium itu kan senyawa kimia di dalam susu juga ada kalsiumnya ya. Sebenarnya itu boleh dipakai bersama. Tapi nanti tidak akan jadi kalau misalkan kalsium dikonsumsi dengan penambah darah. Pasti nanti akan saling bertabrakan. Jadi fungsinya kontra itu mungkin bisa jadi kontra ya Mbak. Nanti tidak berfungsi atau tidak maksimal. Jadi memang harus mungkin ada jedanya ya Mbak Intan. Kalau ibu hamil kan kadang diberikan obat kalsium dan juga obat tablet tambah darah, tentunya ada aturan minumnya Sobat Mas Kenji, itu perlu diperhatikan lagi. Selanjutnya Mbak Intan melihat ya apa yang sedang terjadi saat ini, itu banyak sirup-sirup yang berbahaya Mbak Intan. Nah, ini seperti apa sih Mbak sirup yang berbahaya itu yang sedang booming seperti sekarang ini? Ya betul, jadi sirup-sirup yang booming ya lagi saat ini itu paracetamol ya Mbak Fasya. Jadi sebenarnya sirup ini itu nggak berbahaya, bukan sirupnya ya yang berbahaya, apalagi zat aktifnya. Nanti kalau misalkan paracetamol berbahaya gimana dong nanti kita? Nah, jadi sebenarnya yang berbahaya itu bukan paracetamolnya ataupun zat aktifnya, tetapi zat pelarut yang ada di dalam sirup tersebut. Jadi misalkan paracetamol itu kan dibuat bukan hanya dari paracetamol dan air saja ya Mbak Fasya, pasti ada campuran-campuran yang lain. Jadi
campuran zat lain itu yang berbahaya bagi kita. Oke, gitu. jadi perlu diingat ya Sobat Mas Kenji, bukan sirupnya yang berbahaya, betul. tapi campuran untuk membuat obat itu yang mungkin berbahaya betul. ya. Oke, baik Mas Kenji, ini selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya ya Mbak Intan, bagaimana cara menyimpan obat yang benar Mbak Intan? Bolehkah kita simpan di kulkas supaya awet lama, besok ketika sakitnya udah selesai kan nggak minum lagi, tapi kalau udah mulai lagi bolehlah diminum lagi, diambil di kulkas seperti itu Mbak Intan, monggo bisa ya dijelaskan. Sobat Mas Kenji, tentunya kita tidak tidak menghilangkan kemungkinan lah ya dari ibu-ibu pastinya ya, terutama ibu-ibu. Jadi mengibaratkan obat ini seperti sayur ya. Jadi ketika sayur disimpan di kulkas itu pasti akan tahan lama, tetapi tidak dengan obat. Jadi obat itu ada aturan penyimpanannya sendiri ya. Yang biasanya itu tertera pada kemasannya ya Mbak Faza. Ya, ini di sini kita ada beberapa obat ya. Ya. Di dalam kemasan itu biasanya simpan dalam suhu seperti itu, gitu ya. Jadi misalkan kayak sirup, contohnya yang sering ibu-ibu simpan ya, yang sering disimpan di dalam kulkas ya. Misalkan sirup ini sirup obat batuk misalkan. Nah setelah 2 hari digunakan, anaknya sembuh ya. Nah terus disimpan di kulkas. Tujuannya itu biar nanti kalau sakit diminum timbul lagi lagi. batuknya, diminum lagi. Biar diminum lagi, nggak beli lagi ya. Tujuannya seperti itu. Tapi sebenarnya sirup ini kan digunakan disimpan pada suhu ruangan, bukan di kulkas ya Sobat Mas Kenji. Jadi kalau misalkan sirup ini disimpan di kulkas, mungkin akan membuat yang tadinya kental ya Mbak Faza, yang tadinya kental itu jadi cair, atau yang udah dicair jadi kental. Gitu. Kemudian bisa juga merubah warnanya, kemudian baunya seperti itu. Jadi sirup ini setelah dibuka segelnya ya, ini hanya berlaku kurang lebih 1 bulan Mbak Faza. Oke. Jadi tidak bisa tahan lama ya Sobat Mas Kenji. Pokoknya nanti dilihat lagi di kemasannya. Mungkin kalau diberikan obat atau membeli obat, dicek lagi ini harus disimpan di mana, di suhu berapa, seperti itu. Monggo bisa dicek lagi ya. Perlu Sobat Mas Kenji tahu ya, ini botolnya kenapa berwarna coklat itu bukan hanya karena coklat itu bagus gitu ya, biar estetik. Bukan kayak gitu ya, tapi ini ada maksud dan tujuannya sendiri. Jadi obat ini itu tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Karena ketika nantinya terkena sinar matahari secara langsung akan mengubah senyawa obat kandungannya. Tersebut. Oke. Jadi Sobat Mas Kenji, ini informasi yang unik lagi ya. Maksudnya bisa kita ketahui bersama, ternyata tidak hanya asal mengemasnya, packagingnya, tapi ternyata sudah dipertimbangkan. Kok packagingnya warna coklat, itu dengan pertimbangan seperti ini, tidak boleh terkena cahaya secara langsung. Baik, selanjutnya mungkin bisa diberitahu Mbak, untuk misalkan obatnya sudah habis ya, ini mungkin ada aturan-aturannya untuk membuang obatnya Mbak? Ada Mbak Faza. Jadi untuk obat itu sendiri ya, ketika jadi obat itu bukan karena kadaluarsanya masih lama kita itu masih menyimpan ya, tapi dari kapan kita mendapatkan obat tersebut. Jadi kalau misalkan ini contohnya sirup cair ya Sobat Mas Kenji. Jadi sirup cair ini kan nantinya akan dituang air. Ya, biasanya untuk dilarutkan dikasih air oleh sirup kering. Sirup kering. Ya. Nanti ini akan dikasih air. Nah, ini karena antibiotik biasanya ya, yang kering itu. Ini hanya berlaku. Ini hanya tahan 7 hari ya Sobat Mas Kenji. Tapi untuk sirup yang biasa itu 1 bulan ya Mbak Faza, setelah segelnya dibuka. Kemudian untuk yang tablet selama stripnya atau kemasannya masih bagus, masih utuh, nggak bolong, nggak apa. Terus nanti ketika kita membuka obatnya warnanya masih sama seperti pertama kita minum, harus baunya masih
sama, tidak nggak berubah bau ya, seperti betul, itu ya Mbak berubah Intan. baunya, itu masih aman untuk diminum. Oke. Tetapi ketika nanti beda lagi kalau ini sudah dipuyer, Faza. Nanti iya. ketika ini sudah dipuyer kan nanti dikeluarkan dari kemasannya ya. Iya. Terus nanti dimasukkan ke kemasan yang baru. Iya. Nah itu kan kita juga pakai kertas ya, bungkusnya itu pakai kertas. Nah itu hanya bertahan kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Oh iya. Seperti itu. Ya. Kemudian beda lagi dengan yang tetes mata. Tetes mata, tetes telinga itu kita biasa sebut dengan sediaan steril ya Mbak Faza. Sebelum menggunakannya aja kita disuruh untuk mencuci tangan. Oh iya. Nah ini itu ketika sudah dibuka segelnya, ini hanya digunakan selama 1 bulan, disimpannya selama 1 bulan. Seperti itu. Berarti selebihnya nanti bisa dibuang. Nah untuk aturan membuangnya itu tadi seperti apa Mbak Intan? Untuk aturan membuangnya ketika ini sudah kadaluarsa atau sudah tidak efektif lagi, tidak layak digunakan lagi seperti itu ya Sobat Mas Kenji. Untuk yang sirup itu nanti kita buang labelnya dulu. Terlebih dahulu kita buang labelnya. Setelah itu dibuang di saluran air. Seperti itu yang sirup ataupun emulsi atau yang sediaan cair. Kemudian untuk yang tablet, nanti kita bisa menghancurkan dulu tabletnya, kapsulnya, yang tablet atau kapsul ya. Setelah dihancurkan nanti bisa dilarutkan air, atau dicampur dengan tanah, pokoknya yang kotor seperti itu. Langsung dibuang saja seperti itu ya Mbak Intan. Baik, perlu diperhatikan ya Sobat Mas Kenji, bisa dicatat informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Intan ya, cukup panjang juga ya Mbak Sobat Mas Kenji. Jadi Mbak Intan sudah menjelaskan semua dari awal sampai pembuangan obat yang benar itu seperti apa. Baik Sobat Mas Kenji, sepertinya sudah cukup ya, informasinya sudah luar biasa. Nanti ketika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Selain ditulis di kolom komentar, nanti jangan lupa di like video kami dan juga di subscribe YouTube channel Mas Kenji. Baik Sobat Mas Kenji, saya Faza Rohma Fatia mohon undur diri dan juga rekan saya Intan. Ya, mohon undur diri, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Ingat sehat sebelum sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.